Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Muhammad Laksana dengan NIM 225081119. Dan berikut saya akan mempresentasikan praktikum pengujian perangkat lunak. Yang pertama ada software testing. Pengujian adalah proses mengeksekusi dengan tujuan mencari kesalahan. Software testing adalah bagian dari proses verification dan validation. Pengertian mengenai verification dan validation yaitu sebagai berikut. Verification adalah proses yang merujuk kepada serangkaian tugas yang memastikan software telah mengimplementasikan fungsi tertentu dengan benar. Validation adalah proses yang merujuk kepada serangkaian tugas yang memastikan bahwa software telah dibangun sesuai dengan user requirement. Selanjutnya ada aktivitas pengujian secara umum. Yang pertama ada perancangan pengujian ataupun test planning. Fase ini adalah fondasi dari seluruh siklus pengujian, melibatkan penentuan strategi pengujian, ruang lingkup, tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, ataupun tim dan alat, atau jadwal kerja dan kriteria keberhasilan atau kegagalan. Perancangan pengujian, test design. Setelah rencana dibuat, fase ini berfokus pada pembuatan detail tentang apa yang dilakukan ataupun yang diuji dan bagaimana cara mengujinya. Implementasi dan persiapan lingkungan pengujian ataupun test environment setup itu menyiapkan kondisi fisik dan logis di mana pengujian akan dilakukan. Selanjutnya ada eksekusi pengujian atau test execution, yaitu melaksanakan kasus uji yang telah dirancang di lingkungan pengujian yang telah disiapkan. Selanjutnya ada pelaporan dan evaluasi pengujian, ataupun test reporting and evaluation, yaitu mengkomunikasikan kemajuan, hasil, dan status kualitas perangkat lunak kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada kegiatan penutupan pengujian, ataupun test closure activities, yaitu aktivitas yang dilakukan setelah pengujian selesai. Misalnya, setelah produk rilis ataupun siklus pengujian telah berakhir. Nah, ini ada tabel dari aktivitas pengujian. Eh, yang pertama ada rekayasa kebutuhan ke rencana pengujian. Nah, di sini saat kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis, tim penguji mulai menyusun nih rencana pengujian berdasarkan kebutuhan tersebut. Rencana ini mencakup tujuan, strategi, sumber daya, dan jadwal pengujian. Nah, yang kedua ada analisis kebutuhan ke rancangan pengujian. Setelah kebutuhan dianalisis, dilakukan rancangan pengujian. Ini berarti menyiapkan skenario dan kasus uji berdasarkan spesifikasi kebutuhan agar pengujian sesuai dengan sistem yang diharapkan. Selanjutnya ke program ke eksekusi pengujian. Setelah program dilakukan eksekusi pengujian, artinya kasus uji dijalankan terhadap perangkat lunak untuk menemukan bug atau ketidaksesuaian. Yang keempat ada unit dan integrasi ke laporan pengujian. Nah, hasil dari pengujian dicatat tuh dalam laporan pengujian. Laporan ini mencatat temuan, tingkat keberhasilan pengujian, ataupun dokumentasi bug. Yang kelima ada deployment dan perawatan. Setelah pengujian dan perbaikan selesai, sistem diluncurkan dan dilakukan perawatan sesuai kebutuhan, termasuk pengujian lanjutan bila ada pembaruan sistem. Nah, kesimpulannya, aktivitas pengujian itu tidak dilakukan di akhir aja, melainkan berjalan beriringan dengan proses pengembangan. Itu untuk memastikan kualitas perangkat lunak sejak awal dan mempermudah perbaikan lebih awal.
Nah, selanjutnya ada perencanaan pengujian dan instalasi dan konfigurasi environment. Nah, di sini ada environment setup ataupun penyiapan lingkungan. Dalam pengujian perangkat lunak merujuk pada proses konfigurasi dan penyediaan semua kondisi perangkat keras ataupun hardware dan software yang diperlukan agar tim penguji dapat menjalankan pengujian secara efektif. Ini tuh adalah tahap krusial yang memastikan bahwa perangkat lunak yang akan diuji ataupun software under test bisa disebut juga SUT dapat beroperasi dengan benar dan hasil pengujiannya itu dapat diandalkan. Nah, selanjutnya ada berikut adalah environment utama yang dibutuhkan sebelum Anda memulai program software. Yang pertama, text editor untuk membuat program komputer. Yang kedua, compiler untuk mengkompilasi program menjadi format binary. Yang ketiga, ada interpreter untuk menjalankan program secara keseluruhan. Selanjutnya ada unit testing adalah pengujian sebagai fungsi, kelas, prosedur, interface, dan aplikasi yang bersifat kode. Unit testing itu adalah sebuah metode yang masing-masing unit dari kode diuji untuk menentukan apakah fungsi dari kode-kode tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, di sini ada selanjutnya framework pendukung untuk melakukan unit testing. Yang pertama, ada penjelasan dalam melakukan unit testing diperlukan framework ataupun tools yang agar mempermudah dalam melakukan unit testing. Nah, framework ini pun dibagi berdasarkan bahasa pemrograman yang dilakukan. Nah, di sini saya sudah menulis ada beberapa framework yang sering digunakan, yaitu PHP. Nah, di PHP itu ada PHP unit. PHP unit ini menghasilkan XML, laporan HTML dengan kode cakupan. Yang kedua ada PHP Unit Testing Framework menghasilkan ASCII, XML ataupun output XHTML dan berjalan sesuai dari baris perintah. Yang ketiga ada Simple Test, unit testing untuk PHP dan web. Yang keempat ada Codeception. Nah, selanjutnya ada lagi Java. Bagian dari Java ini ada JUnit dan kedua tes ng. Dap- Tes ng ini mempunyai arti dapat mencakup unit test dan tes fungsional dan tes integrasi, memiliki fasilitas untuk membuat bahkan tidak ada fungsional tes sebagai tes loading ataupun tes waktunya. Nah, selanjutnya ada tingkat pengujian unit testing. Nah, pengujiannya itu unit testing. Yang pertama ada pengecekan bagian kode program yang paling kecil dari keseluruhan software. Ada integration testing. Pengecekan bagian antar program unit yang saling berinteraksi ataupun yang bergabung. Yang selanjutnya ada membentuk satu tujuan. Nah, BLT itu ada sistem testing. Sistem testing itu fokus pada yang bukan kepada fungsional sistem, namun kepada environment sistem yang siap ditanam perangkat lunak. Selanjutnya ada acceptance testing, yaitu pengujian perangkat lunak berdasarkan ekspektasi pengguna. Lalu pada acceptance testing, yaitu pelaku pengujian adalah pengguna. Nah, saya akan jelasin sedikit tentang V modelnya. Di sisi kiri ada verifikasi atau pengembangan. Nah, di kiri itu ada user requirement untuk menentukan kebutuhan pengguna. Nanti akan diuji itu dengan user acceptance testing. Lalu ada global design, itu untuk perancangan sistem secara umum.
ataupun arsitektur sistem diujinya dengan integration testing. Nah, yang selanjutnya ada detail design. Ini untuk perancangan teknis yang rinci seperti modul atau kelas diujinya sama unit testing. Dan keempat, ini ada coding. Itu tahap implementasi di mana kode-kode itu ditulis berdasarkan desain. Nah, untuk di sisi kanannya itu ada validasi ataupun pengujian. Yang pertama tuh ada unit testing. Nah, di sini tuh untuk menguji bagian terkecil dari aplikasi, eh, fungsi ataupun modul. Lalu ada integration testing. Di sini untuk menguji integrasi antar modul, apakah di situ saling terhubung dengan benar atau tidak. Nah, di sini ada user acceptance testing (UAT). Itu dilakukan bersama pengguna untuk memastikan sistem sesuai harapan dan siap digunakan. Hubungannya tuh hubungan antara tahapan ini tuh kayak setiap fase pengembangan di sisi kiri memiliki pasangan pengujian di sisi kanan, jadi kayak saling sinkron gitu. Nah, hal ini hal ini itu memastikan bahwa setiap spesifikasi yang dibuat diuji secara langsung sesuai konteksnya. Lalu ada sedikit kesimpulan. Kesimpulannya adalah V-model ini menekankan bahwa setiap tahapan desain memiliki pasangan pengujian langsung, sehingga meningkatkan kualitas dan deteksi kesalahannya itu lebih awal. Oke. Baik, dilanjut lagi. Nah, pengujian unit. Selanjutnya pengujian unit, yaitu unit pada program adalah bagian kode program yang dianggap paling elementer dalam suatu program. Nah, di sini tuh ada definisi unit itu bisa berbeda-beda pada pengembangan program konvensional, tanpa menggunakan kelas dan objek. Maka unit yang dimaksud bisa pada level prosedur atau fungsi. Definisi unit bisa juga dalam bentuk modul. Nah, dalam satu modul itu biasanya fungsi atau prosedur itu memiliki keterkaitan atau makna yang erat. Nah, di sini tuh ada pengujian unit yang statis dan dinamis ya. Yang statis itu pengujian unit tuh yang difokuskan pada struktur program dari suatu unit. Jadi kayak ini tuh eh, fokusin ke satu satu program dulu gitu. Sedangkan dinamis itu pengujian unitnya dilakukan berdasarkan aspek eksekusi yang dilakukan pada suatu unit. Nah, begitu. Selanjutnya ada pengujian dianggap selesai ketika nah, aduh, ketika pengujiannya itu dianggap selesai jika semua kasus tuh udah diuji. Nah, semua kasus sudah diuji, lalu semua kasus tuh sudah tidak ada kesalahan gitu. Nah, penentuan jumlah kasus uji itu ditentuin dengan tingkat cakupan yang diuji atau coverage level. Oke, selanjutnya pembuatan white box ataupun test case. Pengujian white box dan black box. Nah, pembuatan kasus uji diperlukan sesuai dengan tujuan dari unit ini untuk setiap pengujian perangkat lunak. Maka perlu disiapkan lingkungan pengujian ataupun environment. Kemudian dalam menyiapkan kasus uji, maka dapat digunakan teknik-teknik white box ataupun black box. Nah, pengertian dari white box ini memerlukan evaluasi terhadap source code program, sedangkan black box tidak memerlukan source code tapi mengandalkan spesifikasi dari aplikasi. Pengujian white box adalah
Metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi struktur internal atau desain sistem daripada hanya fungsionalitas eksternalnya. Dalam pengujian ini, penguji memiliki pengetahuan penuh tentang kode sumber aplikasi, arsitektur internal, struktur data, dan detail implementasi lainnya. Ibaratnya penguji ini nggak hanya melihat bagaimana software itu bekerja dari luar, tapi juga bagaimana sirkuit dan komponen di dalamnya terhubung dan berfungsi. Nah, kalau misalkan penguji ini kita tuh harus tahu semua apa yang ada di dalamnya, semua coding-codingannya ataupun aturnya, pokoknya semuanya. Kalau penguji ini kita harus tahu. Kalau kita diperankan sebagai penguji gitu maksud saya. Oke, selanjutnya ada teknik pengujian white box secara umum. Nah, unit testing. Pertama, unit testing menguji komponen terkecil dari kode, misalkan fungsi ataupun metode, secara terisolasi. Ini adalah bentuk pengujian white box yang paling dasar dan sering dilakukan oleh pengembang. Yang kedua ada statement coverage, yaitu memastikan setiap baris kode dapat dieksekusi telah dijalankan setidaknya sekali. Nah, setiap baris kode itu telah dijalankan minimalnya sekali lah. Yang selanjutnya ada branch coverage atau decision coverage, yaitu memastikan setiap cabang dari struktur kontrol, misalnya if, else, while, for, telah dieksekusi setidaknya sekali, baik jalur true maupun false. Nah, yang selanjutnya ada path coverage, yaitu menguji setiap jalur eksekusi yang independen dalam suatu modul atau fungsi. Ini adalah teknik cakupan yang paling ketat dan sulit dicapai sepenuhnya. Selanjutnya ada condition coverage, yaitu memastikan setiap ekspresi Boolean dalam suatu kondisi dievaluasi ke true dan false. Selanjutnya yang terakhir ada mutation testing, yaitu memperkenalkan perubahan kecil ataupun mutasi pada kode sumber untuk melihat apakah kasus uji yang ada dapat mendeteksi mutasi tersebut. Jika tidak, kasus uji mungkin kurang kuat. Nah, selanjutnya ada definisi tujuan dan analogi white box. Pengujian white box juga dikenal sebagai glass box testing, clear box testing, atau structural testing. Adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal, desain, dan kode dari sebuah aplikasi. Nah, dalam metode ini, penguji itu memiliki akses penuh dan pemahaman terhadap kode sumber ataupun codingannya itu. Mereka itu nggak hanya punya menguji input dan output, tapi juga meriksa alur logikanya, percabangan, perulangan, dan jalur eksekusi di dalam kode untuk memastikan semuanya bekerja sesuai apa yang telah dirancang. Nah, analogi utamanya itu bayangkan Anda sedang menguji sebuah kotak. Nah, black box ini Anda tidak dalam black box nih. Anda itu tidak bisa melihat ke dalam kotak. Anda hanya bisa memasukkan sesuatu ataupun input dan melihat apa yang keluar ataupun output. Nah, white box. Untuk white box itu kotak tersebut transparan, terbuat dari kaca. Anda bisa melihat semua mekanisme, roda gigi, dan kabel di dalamnya. Anda menguji dengan melihat langsung bagaimana komponen-komponen internal tersebut bekerja saat Anda memberikan input. Nah, tujuan utamanya bukan hanya menemukan bug, tapi juga untuk memastikan kualitas kode secara keseluruhan, memverifikasi semua jalur logika, memastikan semua jalur independen dalam sebuah modul kode telah dieksekusi setidaknya satu kali. Nah, selanjutnya ada menguji semua keputusan, yaitu validasi semua keputusan logis percabangan yang mencakup percabangan if else, switch, case untuk setiap kondisi true dan false. Ya, selanjutnya ada menguji semua perulangan ataupun loop, yaitu memastikan semua perulangan yang mencakup for while berjalan dengan lancar, baik pada batasannya maupun dalam kondisi normal. Dan kita ada menemukan celah keamanan, yaitu
mengidentifikasi potensi kerentanan yang tersembunyi di dalam kode. Selanjutnya ada menguji struktur data internal, yaitu memastikan struktur data yang digunakan di dalam aplikasi, misalkan itu ada array dan stack, yaitu berfungsi dengan benar. Selanjutnya, ada automation unit testing ataupun menguji kelas dengan PHP unit. Nah, pada pengujian ini tuh kita memberikan pengenalan mendalam mengenai konsep dan praktik unit unit testing dalam pengembangan perangkat lunak dengan fokus utama pada penggunaan framework PHP unit lingkungan PHP, mahasiswa diajarkan tentang komponen fundamental dari lingkungan pengujian, seperti test driver yang bertindak sebagai pemanggil unit yang diuji dan test stub yang berfungsi sebagai pengganti simulasi untuk dependensi eksternal. Nah, melalui latihan-latihan praktis, modul ini mendemonstrasikan cara membuat dan menggunakan stub untuk mengisolasi kelas yang diuji, sehingga pengujian jadi lebih fokus dan tidak terpengaruh oleh komponen lain. Mahasiswa belajar cara mengkonfigurasi stub untuk mengembalikan nilai yang telah ditentukan atau will return, atau nilai yang lebih dinamis berdasarkan argumen ataupun return argumen. Selain itu, modul ini memperkenalkan berbagai macam metode assertion yang tersedia di PHP unit. Metode ini adalah inti dari verifikasi dalam unit testing, digunakan untuk memeriksa apakah hasil aktual dari sebuah operasi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Latihan mencakup berbagai jenis assertion, mulai dari pemeriksaan nilai boolean, as ataupun assert true dan assert false, perbandingan matematis ataupun assert equals atau dan assert greater than, ataupun manipulasi string, assert string start with, assert string end with, hingga validasi struktur data seperti array, ataupun assert array has key, dan atribut kelasnya yaitu assert class has atribut. Nah, selanjutnya ada integration testing. Perangkat lunak dibentuk dari unit-unit yang lebih kecil. Setiap unit mempresentasikan solusi suatu persoalan. Nah, solusi ini tuh ada dalam bentuk source code untuk memiliki ukuran yang berbeda-beda. Unit ini tidak mungkin dikembangkan oleh suatu dari programmer. Masing-masing programmer ini punya tanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, pengujian integrasi ini memeriksa apakah hasil penggabungan telah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak dengan cara mencari potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, pengujian integrasi dapat dilakukan setelah dua unit atau lebih itu digabung. Nah, unit program yang digabung harus sudah lulus pengujian unit, yaitu ataupun unit testing. Walaupun demikian, sering ditemukan kesalahan pada unit program setelah dilakukan penggabungan dengan unit lain. Yang pertama ada itu program pengujian integrasi dilakukan untuk mendeteksi kesalahan yang belum ditemukan sebelumnya. Maksudnya adalah bisa saja ada kesalahan yang tidak terdeteksi saat pengujian unit dilakukan. Yang selanjutnya ada tapi fokus pengujian integrasi adalah pada sekumpulan komponen atau unit yang sudah terintegrasi. Nah, selanjutnya ada objek yang diuji pada pengujian ini bisa terjadi dari kumpulan komponen, infrastruktur antarmuka, sistem basis data ataupun sistem file atau file system. Di sini ada penyiapan lingkungan pengujian ataupun environmentnya tersebut. Eh, di sini ada strategi pengujian bottom up, eh, yaitu setiap pengujiannya itu penggabungan bagian program dimulai itu dari level bawah bergerak ke lebih tinggi ataupun bergerak ke atas. Nah, setiap kali proses penggabungan diperlukan test driver untuk menguji hasil penggabungannya. Nah, pada strategi ini, step tuh nggak dibutuhin, tetapi test driver perlu disiapin untuk menstimulasikan fungsi pengintegrasiannya. Selanjutnya,
eh, ada pengujian interface system. Nah, pengujian interface system itu bertujuan untuk mengetahui fungsionalitas dari elemen-elemen interface yang terdapat di dalam halaman sistem. Nah, elemen-elemen interface ini yang diujikan terutama adalah elemen button. Nah, selanjutnya ada tabel pengujian fungsi dasar sistem. Berikut ada test case-nya itu. Pengujian kan pengujian buttonnya submit atau oke. Hasil yang diharapkan itu sistem akan memproses form. Hasil yang didapatkan itu sistemnya menjalankan fungsi proses form. Nah, di sini itu keterangannya berhasil. Selanjutnya ada pengujian button cancel. Nah, hasil yang diharapkan sistem akan keluar dari interface form dan kembali ke halaman utama modul yang bersangkutan. Nah, hasil yang didapatkan dari pengujian ini adalah sistem kembali ke halaman utama dengan modul yang bersangkutan. Nah, keterangannya di sini itu pengujiannya telah berhasil. Yang ketiga, button edit juga berhasil dan button delete berhasil dan pengujian berhasil. Nah, pengujian fungsi dasar sistem ini bertujuan itu untuk mengetahui kerja dari fungsi-fungsi dasar di dalam sistem yang pada akhirnya membentuk suatu modul khusus. Nah, selanjutnya ada sistem testing, yaitu pembuatan skenario aplikasi. Nah, pengujian sistem ini adalah tahap pengujian yang dilakukan pada sistem perangkat lunak yang sudah terintegrasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi semua spesifikasi dan kebutuhan fungsional dan maupun non-fungsional yang telah ditentukan. Nah, pengujian ini dilakukan setelah pengujian unit yang telah menguji komponen terkecil dan pengujian integrasi, yaitu menguji gabungan komponen, dan sebelum pengujian penerimaan oleh pengguna ataupun UAT umumnya. Pengujian sistem bersifat black box. Artinya, penguji nggak perlu mengetahui struktur kode internal, melainkan fokus pada input dan output secara keseluruhan. Secara umum, jenis-jenis pengujian sistem dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya ada stress testing. Secara sederhana, ini adalah proses untuk sengaja membebani sistem secara ekstrim hingga melampaui kapasitas normalnya untuk menemukan titik di mana sistem akan patah ataupun gagal. Nah, di sini itu secara contohnya apa ya? Analoginya seperti eh, berat badan kita 30 kilo, tetapi kita menggendong berat sebesar 60 kilo. Nah, itu kan di luar ke kekuatan kita. Nah, nah, kurang lebih seperti itu karena di sini pun tertulis melampaui kapasitas normal. Nah, tujuannya itu bukan buat melihat apakah sistem bekerja, tapi untuk mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana sistem akan berhenti bekerja. Nah, konsep utamanya menemukan nilai ambang atau threshold. Selanjutnya ada configuration testing. Nah, pengujian konfigurasi adalah proses untuk memverifikasi seberapa baik kinerja sebuah aplikasi saat dijalankan di berbagai kombinasi perangkat keras ataupun perangkat lunak. Tujuannya itu memastikan aplikasi itu tetap stabil, kompatibel, dan memberikan pengalaman pengguna yang konsisten bagi semua pengguna. Terlepas dari lingkungan yang mereka gunakan, tim penguji itu akan memeriksa apakah sebuah fitur, misalkan upload file, berfungsi dengan lancar ataupun tidak hanya di laptop dengan browser Chrome, tetapi juga di MacBook dengan Safari dan smartphone Android dengan Firefox. Nah, intinya pengujian ini itu mencari bug yang hanya muncul pada kombinasi spesifik dari hardware dan software. Nah, berikut ada perangkat kerasnya, keterangannya di sini ada perangkat keras jenis perangkat, komponen internal, memori, RAM, dan sebagainya. Selanjutnya
ada risk analis. Di sini pengujian keamanan adalah sebuah proses untuk menemukan kelemahan, ancaman, dan kerentanan dalam sebuah sistem perangkat lunak ataupun aplikasi situs web jaringan untuk melindungi dari serangan pihak luar ataupun peretas. Tujuannya proaktif menemukan celah keamanan sebelum ditemukan oleh penjahat cyber. Nah, analogi sederhananya itu kayak kita menyewa seorang ahli kunci untuk mencoba membobol rumah sendiri. Tujuannya bukan mencuri, tapi untuk melaporkan di mana saja titik lemahnya maupun di pintu, jendela ataupun kunci agar bisa diperbaiki. Nah, tujuan utamanya itu mengidentifikasi kerentanan, yaitu menemukan celah yang bisa dieksploitasi seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, atau konfigurasi server yang salah. Menjaga trias keamanan CIA triad, confidentiality, kerahasiaan, memastikan data hanya bisa diakses oleh pihak berwenang. Nah, di sini ada integritas, memastikan data tidak dapat diubah secara ilegal, dan ada availability ataupun ketersediaan. Memastikan sistem selalu tersedia dan dapat diakses saat dibutuhkan. Selanjutnya ada pengujian recovery. Nah, pengujian recovery kan adalah suatu jenis pengujian non-fungsional yang bertujuan untuk memverifikasi seberapa baik sebuah sistem dapat pulih dari berbagai jenis kegagalan. Pengujian ini tidak menguji fungsionalitas normal, melainkan sengaja memaksa sistem untuk gagal. Misalkan dap- dapat mematikan server, memutus jaringan, atau merusak data. Nah, untuk melihat apakah sistem dapat kembali ke kondisi stabil dan beroperasi normal, ini adalah simulasi skenario terburuk untuk memastikan bahwa rencana pemulihan berencana ataupun disaster recovery plan benar-benar berfungsi dalam praktik, bukan hanya di atas kertas. Selanjutnya ada regression testing. Pengujian regresi adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan baru pada kode seperti penambahan fitur, perbaikan bug, ataupun perubahan konfigurasi tidak merusak atau berdampak negatif secara fungsionalitas yang sudah ada. Secara sederhananya begini, pengujian ini menjawab pertanyaan paling sering pada setiap kali ada perubahan kode. Apakah perubahan yang baru saya buat secara tidak sengaja merusak fitur lama yang sudah berjalan baik? Kata regresi sendiri berarti kemunduran ataupun kembali ke kondisi yang lebih buruk. Dalam konteks ini artinya adalah kemunculan kembali bug lama atau rusaknya fitur yang sebelumnya stabil. Nah, tujuan utama menekan efek samping, mengidentifikasi bug ataupun efek samping yang tidak terduga akibat perubahan kode. Selanjutnya ada menjaga stabilitas, memastikan fungsionalitas inti dan fitur-fitur yang sudah ada tetap stabil dan berfungsi sesuai harapan. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri, yaitu memberikan keyakinan kepada tim untuk merilis versi baru tanpa khawatir. Selanjutnya ada mencegah kemunculan kembali bug dan memastikan bug yang sudah pernah diperbaiki nggak muncul lagi. Selanjutnya ada sistem testing ataupun implementasi pengujian. Nah, Catalog di sini ada memakai Catalog Studio ya. Catalog Studio itu adalah suatu solusi otomatisasi yang cerdas, kuat, dan dapat diukur yang dibuat untuk pemula dan ahli penguji di mana saja. Nah, Catalan Studio ini revolusi pengguna kerangka kerja otomatisasi uji sumber terbuka seperti Selenium, Appium, dan dengan menghilangkan kompleksitas teknis mereka. Revolusi ini memungkinkan pengembang dan QA
untuk mengatur, membuat, menjalankan, melaporkan, dan mengelola pengujian otomatis mereka dengan pengujian web, mobile, dan API secara efisien. Nah, mulai dari Catalan Studio 7.0, pengujian aplikasi desktop yang dibangun di atas WinApp Driver ditulis dan dikelola oleh Microsoft tersedia bagi pengguna untuk membuat tes otomatis untuk aplikasi Windows Desktop. Selanjutnya ada user exception testing. Nah, tujuan keseluruhan dari pengujian adalah untuk memastikan aplikasi bekerja pada tingkat yang dapat tinggal diterima oleh pelanggan. Nah, bagian ini menguraikan rencana rinci untuk pengujian penerima pengguna dari aplikasi. Oke, selanjutnya ada testing requirement, yaitu testing requirement yang pertama ada pengujian akan dilakukan secara misalkan kita pengen di rumah gitu. eh Beberapa penguji dapat memilih untuk melakukan beberapa pengujian dari stasiun kerja reguler mereka jika memungkinkan. Nah, hasil tes itu masih harus dikoordinasikan dengan yang lain. Nah, UAT akan berlangsung mulai misalkan tanggal 23 Juni 2025. Nah, yang ketiga ada peserta pengujian yang teridentifikasi akan menerima instruksi sebelum pengujian dimulai. Selanjutnya ada peserta pengujian yang teridentifikasi akan melakukan fungsi bisnis normal yang setara dengan lingkungan yang ditingkatkan. Yang kelima ada naskah atau kasus uji dan skenario akan disiapkan sebelum UAT dimulai. Yang keenam, peserta tes akan melakukan tes dan mendokumentasikan hasilnya. Nah, kandidat yang terbaik untuk UAT adalah yaitu staf yang terkena dampak langsung oleh sistem yang akan datang dan perubahan proses bisnis. Yang kedua ada pengguna aplikasi dan fungsi yang sering direncanakan dalam skrip ataupun kasus pengujian. Yang ketiga ada individu dengan pemahaman yang baik tentang proses bisnis di bidang yang mereka wakili. Yang keempat ada individu dengan waktu yang diperlukan untuk berkomitmen pada usaha ini. Yang kelima, bersedia ataupun bereksperimen ataupun mencoba berbagai metode untuk melihat mana yang berhasil dan mana yang enggak. Yang keenam, sabar dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Selanjutnya, ada persiapan tabel WATE. Di sini ada activity-nya bisa dilihat dan lead responsibility date-nya masih kosong. Nah, secara keseluruhan ini tabel menunjukkan pendekatan yang terstruktur untuk mempersiapkan fase UAT dengan merinci setiap langkah persiapan, menugaskan tanggung jawab dan memberikan batas waktu. Tim proyek dapat meminimalkan risiko masalah teknis ataupun logistik selama UAT berlangsung. Nah, sehingga pengujian dapat difokuskan pada validasi kebutuhan bisnis. Nah, itu ada kebutuhan non-fungsionalitas. Nah, kebutuhan fungsionalitas itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem. Ini adalah fitur-fitur sistem. Contohnya, kayak sistem itu harus mengirimkan notifikasi email kepada pengguna. Nah, sedangkan kebutuhan non-fungsional itu menjelaskan bagaimana sistem melakukan fungsinya. Ini adalah atribut kualitas batasan dan karakteristik operasional dari sistem. Nah, contohnya seperti ini, kayak sistem harus mengirim notifikasi email dalam waktu kurang dari 5 detik setelah transaksi selesai. Nah, begitu kira-kira. Dan tujuan utamanya menetapkan standar kualitas, yaitu mendefinisikan secara jelas dan terstruktur seberapa baik, cepat, aman, dan andal sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ada mengelola ekspektasi, mengarahkan keputusan teknis, menjadi dasar pengujian. Selanjutnya ada meningkatkan pengalaman pengguna ataupun user experience, menjamin keandalan dan stabilitas, memastikan keamanan, memudahkan pemeliharaan dan pertumbuhan atau scalability. Selanjutnya ada memenuhi kepatuhan ataupun compliance
kebutuhan fungsional itu bukan tambahan atau opsional, mereka adalah bagian integral dari definisi sebuah sistem yang berkualitas. Mengabaikan NFR yang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan proyek karena bisa menghasilkan sistem yang secara fungsional benar, tetapi secara praktis tidak dapat digunakan karena terlalu lambat, tidak aman, ataupun tidak stabil. Selanjutnya, eh, demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah perkataan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.